Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo sahabat Rusari, ketemu lagi sama kita di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Bersama saya Evi Miranti psikolog, dan saya hari ini kita bicara tentang senior police to talk. Ya, jadi tour of duty dan tour of area. Siapa? Ini khusus. Edisi khusus ya kepada siapa ya, pasti sudah tahu, sudah lihat semua teman-teman sahabat Rusari ya. Kita akan bicara tentang perjalanannya Bapak Karukit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, dan saya di sini ditemenin sama ibu-ibu cantik ya. Ya, ibu-ibu yang juga punya kedekatan dengan Pak Karukit ya, punya cerita di balik perjalanannya Bapak Karukit ya. Siapa ya? Pasti nggak asing lagi. Ada Ibu Kombes Pol Dr. Gigi Agustini Purwaningsi, SP Perio MM. Selamat pagi, dokter. Ketemu lagi ya, Dok? Iya. Baru kemarin ketemu. Beliau adalah Kabak Binfung Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Dan saya juga ditemani oleh Kombes Pol Ibu Andrini Perwitasari, SAP MH. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Beliau adalah Kabak Renmin Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Dan yang spesial khusus hari ini adalah Bapak Karukit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haryanto, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan cerita banyak ya Pak. Mohon maaf, fokusnya hari ini Bapak ya. Itu sudah urutannya. Udah urutannya. Dapat juga akhirnya ya Pak. Yang kemarin sudah mau purna didudukan di sini, sekarang Bapak duduk juga menjelang purna. Iya, iya. Bu Andri nih, saya mau nanya sama Ibu dulu nih, gitu ya, terkait dengan Pak Haryanto, gitu ya. Waktu Bapak diterima menjadi polisi, yang saya dapat informasinya Bu Andri ini sebagai SDM-nya ya, gitu ya, penerimaan pertamanya. Ada cerita apa, Ibu? Oh ya, baiklah Mbak Evi ya, saya kenal dengan Kabak Karukit Bayangkara tingkat 1 tuh dari awal pertama tuh tahun 93. Okay. Waktu itu saya staf bagian personalia. Beliau menghadap untuk melapor ke Kasubag SDM-nya waktu itu Ibu AKBP Ade Aisyah. Bu Ade Aisyah. Kemudian beliau datang lah, itu saya bilang, kenal saya Haryanto, katanya gitu kan. Terus oh iya Pak, dari mana? Dari saya perwira beasiswa, saya mau melapor gitu kan. Oke. Di situ Bapak ini udah kelihatan humble banget gitu. Karena beliau itu bercerita langsung kesan, saya bilang oh ini nggak sombong gitu. Jadi mau bercerita gitu kan, bahwa saya lulusan dari perwira beasiswa gitu kan. Nah, ada 2 tuh Mbak waktu itu penerimaan perwira di Polri ya, untuk Dokes ya. Ada yang sumbernya perwira beasiswa, ada yang sumbernya perwira milsuk ya. Nah kebetulan Pak Karukit ini beasiswa ya. Kalau saya milsuk. Jadi bedanya adalah Bapak diberikan beasiswa waktu sekolah pendidikan ya, pendidikan sudah jadi polisi sekolah lagi. Kalau saya sudah selesai sekolahnya baru dididik dan langsung bekerja. Itu bedanya. Bedanya. Nah itu awal mula pertama ya, kesan pertama nih. Langsung muncul kesan. Berarti auranya keluar Pak. Jadi Mbak Evi, ada bedanya. Jadi kalau Bu Andrini itu milsuk Polri, kalau kami itu perwira beasiswa ABRI. ABRI pada masa itu masih ABRI. Ya. Tapi penerimanya berarti sama? Maksudnya beda. Beda. Kita Mabes ABRI. Kalau Bu Andrini ini Mabes Polri. Nah, itu masuknya beda ya. Nah itu kan kesan pertama tuh. Kemudian beliau penempatan lah di Polda Nusra ya kan. Saya tetap di Mabes Polri. Kemudian sama-sama lagi ketemu lagi pada saat beliau jadi Kabid Kesmata di Mabes Polri ya waktu itu ya. Berapa tahun setelahnya? Nah setelahnya. Lebih dari 25 tahun setelahnya. Gitu. Jadi selama beliau pindah-pindah ke sana kita nggak pernah ketemu. Nah waktu itu memang pas lagi sekolah spesialis kebetulan saya yang mengurusnya gitu ya. Jadi saya kenalnya, tapi
surat-suratnya aja gitu ya. Jadi nah itu kenal di situ. Habis itu beliau sekolah di UGM. Terus kita nggak pernah ketemu lagi. Nah, bekerja sama lagi pada saat beliau jadi Kabid Kesmata, saya jadi Kasubag SDM ya. Saya ingat ya kesannya waktu itu karena saling bekerja sama Pak Karumkit ini sebagai Kabid Kesmata untuk rikesnya dan uji kompetensinya, saya pengusulan PNS-nya gitu kan. Nah, Pak Karumkit itu memberikan bimbingan kepada saya waktu itu Kasubag SDM yang baru ya, memberikan bimbingan beginilah caranya Mbak Andrini gini ya. Udah itu kesan pertama. Ya, terus kemudian kesan keduanya pada saat beliau jadi Wakarumkit dan saya dari ahli utama gitu ya. Nah, saat itu kebetulan ada COVID. Jadi Pak Karumkit waktu itu sebagai Wakarumkit itu sebagai juga Kasatgas COVID gitu kan. Jadi kesan saya tuh setiap pagi kita kan ANEF COVID gitu ya. Dan Pak Karumkit itu nggak pernah absen Mbak Evi. Hadir terus, ANEF terus setiap pagi itu. Dan saya bahkan Bu Andri tahu juga ketika saya memarahi seseorang. Oh, Bapak bisa marah juga? Iya, saya pokoknya marah lah gitu. Ternyata Pak Karumkit bisa marah juga. Makanya cerita Ibu Andri itu cuma pura-pura aja. Tapi marahnya nggak beneran marah kayak itu gitu ya. Jadi itu kesan saya gitu ya. Jadi Pak Karumkit itu ide-idenya ada gitu. Jadi problematika yang berat itu selalu ada jalan pemecahannya dan selalu ada ide-ide gitu loh. Jadi setiap rapat ANEF itu ada ide-idenya, ini ada masukannya gitu kan. Itu dan yang saya ingat lagi nih, beliau kok ya kena COVID gitu ya. Ya, dan saya sedihnya sebelum vaksin pertama kali di bulan Januari, 13 Januari 2021, Pak Karumkit kena COVID di Desember, coba bayangin Mbak. Desember 2020 sebelum ada vaksin. Dulu ketika saya masih Pak Karumkit itu mau ada rencana vaksinasi. Nah, ada rencana. Nah, dulu itu kan masih maju mundur, kita mau enggak ya? Kita ngomong sama di apel itu. Nanti kalau ada kita program vaksinasi, Pak Karumkit yang nomor satu. Nah, dulu kan Mbak Evi orang takut ya. Vaksin. Jadi Bapak nomor satu tapi belum sempat malah kena. Dan kejadian apa ya? COVID yang mau. Iya, Bapak masa waktu itu pertama kali positif itu setelah ada kejadian. Ya, jadi ada DPI. Ada DPI. Kami kan harus siang malam gitu kan. Kemudian kita ngobrol sama wartawan. Tadi itu masa COVID tapi saya perlakukan tidak seperti COVID, jadi bebas. Jadi saat itu memang saya sebagai Pak Karumkit, tapi pada saat itu sudah mendapatkan sprint Sesbusdokes dan pada masa itu kita sudah diperintahkan untuk ke BNN. Jadi saat itu masih fase 2 minggu pertama itu di BNN ya kenalan lah sahabat-sahabat sana. Orientasi. Coba Mbak Evi bayangkan gimana nggak sedihnya kita nih, ya kan, yang selama ini selalu melawan COVID, yang paling garda terdepannya, terus tiba-tiba kena COVID dan parah lagi kan, gitu kan. Nah, kita sedihnya di situ. Yang sementara staf-stafnya, yang saya termasuk saya gitu kan, belum kena COVID waktu itu, gitu kan. Bapak duluan, nah itu ya. Diawali ya Pak. Mengawali malah. Ya, terus itu kesannya ya. Kemudian yang belakangan ini sebagai Karumkit gitu ya, sebagai Karumkit banyak ide-idenya dan di saat yang genting pun Bapak ini tenang aja gitu. Pasti semua masalah tuh ada jawabannya, ada solusinya gitu loh, gitu itu Bapak. Jadi tenang aja, kalau kita punya masalah pun nggak apa-apa gitu, jawabannya nggak apa-apa pasti bisa. Nah itulah, jadi kita berpikirnya baru 5 langkah, beliau sudah 10 langkah gitu ya. Jadi tapi 10 langkah tapi muter-muter. Ya itu kesannya. Sangat muter dulu kan. Mbaknya apa Mbak? Oh ya intinya ini loh. Tapi kan tetap maju lagi. Nah itu kesannya ya. Kemudian ya banyak ide-ide beliau ini ya. Saya bekerja sama Pak Karumkit ya. Banyak ide-idenya untuk perubahan di rumah sakit ini. Oke. Bapak izin
untuk bisa mencapai tadi Bu Andri menyampaikan bahwa kepemimpinan Bapak ya luar biasa juga ya, gitu, luar biasa gitu. Nah, tapi kan diawali dari mengambil jadi polisi gitu ya, biar sahabat Rusari tahu nih. Jadi ceritanya sudah di Iya, akhir. cerita sampai akhir. Sedangkan kita baru memulai. Kita belum tahu, sahabat Rusari belum tahu awalnya Bapak tadi penerimaan masuknya jalur beasiswa ABRI gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Jadi sejarahnya sebenarnya saya pengen masuk beasiswa atau ikatan dinas ini karena backgroundnya. Background kita itu awalnya dulu dari SMA itu pengen daftar AKABRI. Saya daftar 2 kali Mbak Evi, tetapi nggak pernah masuk. Dan kita nggak tahu ketika kesehatan masuk, ketika jasmani masuk, ketika ujian tulis psikologi, ujian tulis mental ideologi, kemudian wawancara selalu diumumkan tuh nggak masuk. Terus yang kedua kali begitu juga 1 tahun kemudian kita yang pertama di Semarang, yang kedua di Jogja. Kita tes juga sampai tahapan sebegitu nggak masuk juga. Jadi kita nggak tahu kenapa ya saya nggak masuk ini. Nggak bisa dievaluasi lah. Kalau sekarang kan dipampangkan kurangnya ini tahu. Kalau dulu nggak tahu. Makanya waduh ini nggak bisa Berarti saat nyoba di semester berapa Pak? Enggak, belum baru SMA-nya ya. Masuk AKABRI. Iya. Jadi AKABRI itu kan SMA kemudian daftar untuk ikatan dinas itu. Nah, jadi karena kita tidak pasti tidak pasti kekurangan apa sehingga tidak bisa memperbaiki diri, ya udahlah. Saya yang kedua kali itu daftar di Adi Sucipto untuk AKABRI, tapi juga daftar untuk universitasnya. Saya nganggur setahun. Nah, jadi Tuhan sebenarnya sudah memberikan jalan pada kita, jalur yang mana yang harus kita lalui. Kita positive thinking. Iya. Ini tuh yang bikin Bapak lebih sabar. proses masuknya gitu kan. Ya, jadi baru 3-4 tahun kemudian baru ada kesempatan ketika semester 7 saat itu masih ABRI. Jadi membuka beasiswa. Jadi beasiswa untuk menjadi perwira di ABRI. Ya. Jadi kami pertama kali milihnya Angkatan Darat. Karena pada saat itu kita jadi Angkatan Darat itu nanti kalau pensiun jadi bupati gitu. Yang kedua polisi. Kenapa Angkatan Darat sama polisi? Karena untuk yang lain jauh dari masyarakat. Kan gini, tadi penerimaan itu kan ada 2, ya ada penerimaan yang lewat AKABRI gitu ya, perwira beasiswa, sama yang satu lagi yang masuk. Nah, kalau dokter tadi penerimaannya lewat apa? Saya sama dengan Bapak Karungkit. Jadi kalau Pak Karungkit itu adalah Dipaksuk 2 atau perwira beasiswa ABRI angkatan 2. Kalau saya adalah Dipaksuk 6. Jadi kami beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Jadi saya masuk seleksi itu di tahun 1993. Jadi program perwira beasiswa ABRI ini waktu itu adalah strategi dari ABRI untuk mendapatkan tenaga kesehatan dan sarjana-sarjana seperti komputer, perpustakaan, kemudian teknik itu adalah yang berasal dari Universitas Negeri Jawa Bali. Tapi nggak mudah juga nih Mbak Evi, karena ada persyaratan, yaitu IPK. Waktu itu juga ada persyaratan IPK, itu harus di atas waktu itu ya 2,5 itu. Saya 2,5. Jadi kalau dulu IP itu sulit sekali. Ya. Kalau sekarang kan mahasiswa IP mesti di atas 3. Karena kurang dari 3 suruh dikasih kerjaan apa. Jadi ya waktu itu adalah persyaratannya pertama adalah sudah di semester 7, karena akan berikan sudah, kalau kami di kedokteran dan kedokteran gigi itu sudah koas. Kemudian IP-nya itu harus lebih dari 2,5 dan harus dari universitas
negeri Jawa dan Bali. Jadi waktu itu kami seleksi seperti seleksi Milsuk, kemudian kami dinyatakan lulus, kemudian pendidikannya ini semuanya digabung di Kodikal, di Komando Pendidikan Angkatan Laut. Jadi di sana kami bergabung, kami dididik oleh Angkatan Laut, tetapi kematraannya masing-masing. Jadi mulai dari setelah kami dinyatakan lulus, kami dibagi per matra. Jadi ada matra Angkatan Darat, matra Angkatan Laut, Udara, dan kemudian Polri. Dari waktu itu 4 matra. Kami pendidikan di Kodikal sekitar 3-4 bulan. Kemudian pendidikan di kematraan 2 minggu, kami kembali lagi kuliah. Jadi kami kembali ke kampusnya masing-masing. Kalau Pak Karungkit waktu itu kuliahnya di Fakultas Kedokteran UGM, FFK UGM, itu kembali ke Jogja untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian kalau setelah pendidikan baru penempatan, lapor ke Polri, yaitu ke tadi Bu Andrini. Jadi selama proses kami kembali ke pendidikan di universitas itu kami sudah dapat gaji, gaji seperti polisi yang bertugasnya aktif, dan ada bonus nih Pak Karungkit. Itu bonusnya biasa setiap bulan itu ada tambahan 75.000 untuk fotokopi, dan kemudian kalau nyusun skripsi ini ada juga tambahan begitu Mbak Evi. Jadi kayaknya kita tuh gagah. Kalau yang lainnya masih minta orang tua, kita sudah menghasilkan. Gaya-gaya lah gitu. Dengan beasiswa. Sama nggak Mbak beasiswanya 75? Kita sama. Gajinya itu sekitar 70.000 jadi 115 gitu. 115 plus 75 untuk beasiswanya, untuk mendukung itu, untuk kelancaran kuliahnya. Tapi memang itu besar, Mbak. Iya betul. Lebih besar dari gaji tuh. Zaman dulu banyak banyak beasiswa juga. Antara lain Super Semar itu dulu kalau nggak keliru 25.000. Jadi kita dapat ini, waduh gagah sekali. Dulu mau cari Super Semar yang lain mudah, tapi saya kok sulit ya. Sulitnya? Ya karena sudah tadi mungkin garisnya garis tangannya itu harus tadi. sabar Jadi tadi. juga garisnya harus masuk ke ABRI. perwira beasiswa ABRI tadi. Ya. Jadi kami merasa bersyukur sekali karena memang yang dicari perguruan tinggi negeri Jawa dan Bali. Dan kenapa harus semester 7 atau belum lulus? Karena kalau di perguruan tinggi negeri, kalau sudah lulus sudah diambil orang semua. Pilihannya lain. Memang bagi mereka yang masih kuliah itu kan kesulitan finansial untuk ini, untuk itu dan sebagainya, perlu beasiswa ini tadi. Ini sebenarnya sebagai contoh yang bagus juga. Jadi kalau bahasa petaninya itu ijon. Ijon dulu. Jadi kami setelah pendidikan masih menyelesaikan itu paling cepat pun 3,5 tahun. Jadi Bapak habis selesai dinyatakan diterima, kembali lagi kampus ya. Kuliah lagi. Menyelesaikan kuliah lagi. Dan bersenang-senang karena dapat gaji, dapat beasiswa. Nah ini yang kayak keistimewaan kita seperti itu. Jumlahnya cukup banyak nih Pak Karungkitnya. Satu angkatan itu sekitar 120, ada 200, ada 125. Jadi yang paling banyak sebenarnya di angkatan 2. Ya, angkatan 1 sedikit sekitar 100-an gitu, 125. Tapi angkatan saya itu 200. Dan ini hanya 46 angkatan. Setelah saya tidak ada lagi program. Jadi itulah dia terakhir. Jadi modus saya kan yang terakhir, jadi sama senior langsung. Siap. Berarti setelah terima kemudian kembali ke kampus menjalani pendidikan lagi tadi 3,5 tahun. Rata-rata 3,5 tahun. Karena kan semester 7 rata-rata. Itu hitungannya cukup lama atau cukup cepat Pak? Ya, yang memang normal. Jadi kalau kita dari kedokteran ya kita semester 7 kemudian 3,5 tahun itu memang harusnya 3,5 tahun itu. Berarti pas ya. Jadi setelah itu baru kita lapor untuk penugasan lagi. Nah, ketika penugasan di tahun 92 ya, 92 itulah ketemu sama Bu Antin ini ketika kita membawa berkas untuk penempatan. Jadi saat itu yang minta tolong sama Bu Andrini untuk ngurus ini kurangnya apa gitu kan. Nah kemudian kita mendapatkan penugasan di NTT. Jadi di rumah sakit Bayangkara Kupang. Nah, tetapi
ingat pada saat itu namanya Polda Polda Nusra. Nusa Tenggara. Jadi Poldanya itu di Bali. Jadi sebelum berangkat ke NTT ini kami diperintahkan untuk ngadep ke Bali dulu. Ketika ngadep di Bali, senior kita, ya, Dr. Rojianto ini kan dulu di SPN. Dia senior dulu lah ke Kupang. Kenapa senior harus ke Kupang? Jadi ya, di sana dulu ada Pameo. Rumah sakit Bayangkara Kupang itu rumah sakit yang Bayangkara yang sudah eksis sudah lama. Jadi kalau kita ini penugasan di Nusra itu, kalau di kesehatan jangan meninggalkan Nusra sebelum melewati Kupang. Nah, itu. Bagus ya. Jadi rumah sakit Bayangkara Kupang itu sejak lama sudah bagus. Jadi saya sampai di Bali, kemudian udah kamu yang baru di SPN dulu lah. Jadi saya penugasan pertama di SPN Singaraja selama 5 tahun. Nah, kita dulu tahunya ya kalau hari Senin kita sebagai danub siswa komandan upacaranya. Kalau setiap pagi kita sebagai katim lari paginya ngikuti siswa itu selama 5 tahun. Kita senang-senang aja. Kalau malam Sabtu, malam Minggu itu renang di laut sana, nembak ikan dan sebagainya. Kita masih jiwanya kan masih seperti itu. Habis itu tahun 98 1 Juli kita meneruskan pendidikan spesialis di Jogja. Spesialis penyakit dalam. Nah, itu berhubungan sama Bu Andri lagi. Karena untuk beasiswanya. Oh, dapat beasiswa aja, Pak? Ya, beasiswa di dulu itu kita masih ABRI. Nah, tahun 98 masih ABRI, kita dapat beasiswa ABRI juga. Puskes ABRI dulu ngurusnya. Jadi lewatnya Bu Andri juga. Jadi pengajuan berarti Pak atau di pengusulan, kalau seperti itu pengusulan. Ya, kita mengajukan. Kita mengajukan kemudian dari ABRI. Jadi apakah di ACC atau enggak lah gitu. Ya kita salah satu tujuan kita masuk ABRI sebenarnya kita dulu kan, waduh kita mau bisa lulus dokter atau enggak. Kemudian kita nanti setelah lulus dokter mau bisa spesialis enggak. Karena kan semuanya kan kita perlu dana ya. Jadi dengan beasiswa yang masuk ABRI ternyata kita bisa terbantu banyak untuk sekolah ini. Oke. Dengan masuk dapat beasiswa yang dari ABRI itu akhirnya Bapak lepas tugas atau gimana? Ketika namanya sekolah di spesialis itu mesti lepas tugas. Spesialis itu kan full, tidak seperti S2 yang lain masih bisa hari Sabtu Minggu. Kalau spesialis nggak bisa. Spesialis dari Senin sampai Senin berikutnya, tidak hanya Senin sampai Jumat. Jadi kita itu yang paling berat itu ya di spesialis itu. Kalau jaga itu pagi tadi berangkat dari rumah, kemudian siangnya baru jaga ini sampai pagi itu dinas lagi sampai siang baru pulang. Jadi kalau saya hitung-hitung berapa ya, 24 jam sama ya sekitar 36 jam lah kalau piket Baru itu. bisa istirahat. Oh gitu ya. Belum bikin laporan kasus, belum paparan. Emang spesialis itu memang Ya, jadi tidak ada spesialis PPD S1 namanya. Spesialis yang paruh waktu nggak ada. Nah, jadi spesialis harus udah terjun sana. Jadi setelah lulus kita ada permintaan di Jawa Timur, kembali lagi ke Bali. Ternyata kembali lagi ke Bali dari Kapolda itu mengharapkan yang bersangkutan sekolah dari Bali harus mengabdi ke Bali lagi. Jadi, spesialis berapa lama tadi Pak? 4 tahun. 4 tahun ambil spesialis. 1 bulan 5 hari. Waduh. Kenapa hafal? Karena saya berangkat spesialis tanggalnya 1 Juli. Ketika kita ujian itu pas ulang tahun saya 5 Agustus. Jadi kalau 1 Juli ke 5 Agustus itu ya 4 tahun 1 bulan 5 hari. Jadi apa? Jadi apa? Sering kayaknya Bapak ujian pas tanggalnya. Waduh. Kemarin ujian ZI. Itu semua berkah juga. Iya. Kita termasuk disenangi dosen tapi bukan nggak boleh pergi. Udah, ayo terus. Nggak boleh pergi itu artinya apa? Nggak boleh pergi. Nggak boleh lulus. Jadi kadang-kadang kan kita tinggal kelas itu kan
kadang-kadang joknya disukai guru gitu. Kalau ini disukai guru tetapi diperlancar. Kamu di polisi sana membutuhkan kamu, misalnya begitu. Ya, Bu Andri ini ketika Bapak mengajukan beasiswa untuk sekolah gitu kan, banyak pengajuannya selain dengan Bapak aja. Oh iya, kan di Subag SDM itu mengurusi dokter-dokter baik Polri dan PNS yang mau pendidikan spesialis. Pendidikan spesialis waktu itu Pak Karungkit itu dibiayai oleh Kementerian Pertahanan, ya kan. Tetapi kita harus izin ke Puskes ABRI dulu, ya, yang membawahi TNI dan Polri. Jadi pengajuannya itu bukan internal Polri tapi lewat Puskes ABRI. Kemudian dari Puskes ABRI setelah ada persetujuan untuk biaya dan lain-lain, saya bawa lagi ke Kemhan gitu ya, ke Kemhan untuk mendapatkan persetujuan dari Dirjen Kuathan itu waktu itu supaya dokter-dokter kita ini bisa mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pertahanan. Waktu itu bilangnya apa? Kemhan, Mabes ABRI ya, Mabes ABRI. Jadi satu Mabes ABRI, yang satu memang Kementerian Pertahanan. Biaya Kementerian dari uangnya dari Kementerian Pertahanan, tapi izinnya harus dari Puskes ABRI, gitu loh, itu sejarahnya. Dan bukan cuma Pak Karungkit aja yang sekolah, banyak satu angkatannya, dan itu harus melalui proses itu, harus ada izin dari Kapoldanya waktu itu, ya kan. Kemudian izin dari Kapus Dokes waktu ya, zaman dulu tuh. Kemudian terus izin lagi dari Puskes ABRI, baru ke Kementerian Pertahanan. Baik ya. Ya, perjalanannya tadi selesai beasiswa spesialis penyakit dalam selama 4 tahun. Saya lihat cantikan dulu ya. 4 tahun 1 bulan 5 hari. Kenapa Bapak ingat? Karena bertepatan dengan ulang tahunnya Bapak saat ujian ya. Nah, Bapak setelah tadi lulus terus kembali lagi ke Bali ya. Kembali lagi ke Bali. Nah, selanjutnya gimana Pak perjalanannya? Jadi alhamdulillah. Jadi setelah kami ke Bali, karena satu-satunya penyakit dalam di polisi, kami diperintahkan. Oh, di polisi? Di polisi Polda Bali. Oh, polisi Polda Bali. Di Polda Bali. Jadi oleh Pak Kabid Dokes pada saat itu kami diperintahkan untuk menghandle 3 pejabat, yaitu Kapolda, Wakapolda, Irwasda. Tapi dalam pelaksanaannya udah para pejabat utama semua kita handle. Tapi pada saat itu pangkatnya masih kompol gitu kan, masih kompol, sehingga kita mikirnya saat itu kan kita mau sekolah juga. Sekolah itu sekolah selapa, ya, sudah spesialis ya, sekolah spesialis. Kalau spesialis itu untuk naik pangkat agak lambat gitu kan. Nah, makanya kita daftar selapa. Tapi pertama kali karena ya mungkin baru datang 2 minggu nggak masuk juga. Jadi saya baru mau nanya Bapak di sekolah mau sekolah lagi. Iya, jadi rankingnya itu sebenarnya ranking pertama 5, tetapi lama-lama turun jadi 6. Yang diambil 5 berarti nggak masuk. Kan barangkali itu sudah jalannya. Kemudian kita diperkenankan untuk menjadi kepala rumah sakit di sana, kepala rumah sakit. Tapi baru ya 8 bulan lah kepala rumah sakit, kami penugasan di Aceh. Pas saat itu ada tsunami itu. Jadi tsunami itu kita bareng-bareng dari Pusdokes, kita hari kedua sudah sampai di Aceh. Penugasan di Aceh sebagai apa? Iya, jadi sebenarnya dulu namanya Satgas untuk Sadar Monasah 2. Jadi Sadar Monasah 2 sebenarnya itu untuk pemeliharaan memelihara keamanan di sana lah, kita dukungan kesehatannya. Tetapi pada saat itu ada tsunami sehingga kita Sadar Monasah 2 itu kerja untuk kemanusiaan dalam rangka bencana tsunami itu. Jadi kami merencanakan, saat itu direncanakan 6 bulan, tapi karena tsunami kerja siang malam, kita di korting separuhnya, jadi 3 bulan. Tetapi nariknya terlambat 1 bulan, jadi kami 4 bulan. Jadi 4 bulan di sana, sempat juga daftar selapa di sana, tapi belum diumumkan. Kami kembali ke Bali. Nah, setelah di Bali
Karungkitnya sudah terisi di situ. Oke. Jadi ya kita sebagai ahli utama, ahli Madya. ahli madya, ahli madya di rumah sakit. Kemudian sambil menunggu pengumuman, jadi pengumuman masuk Selapa. Oke. Ya, habis itulah di tahun 2005 kita masuk pendidikan Selapa. Berarti Bapak termasuk yang senang belajar ya, Bu? Belajar terus. Nah ini tentang Baru selesai kuliah gitu iya. kan, belum selesai kuliah udah itu saya juga punya cerita dengan Pak Karungkit tuh waktu operasi Sadar Manasa itu. Jadi operasi itu memang operasi rutin ya dalam setelah operasi dom gitu. Nah, kemudian Darmil. Ya, itu terus beliau dipersiapkan untuk pengganti yang sudah 6 bulan gitu ya. Kemudian Pengganti apa, Bu? pengganti Satgas yang sebelumnya. Oke. Satgas itu Menasah ya. Munasah Menasah satu mau diganti Sadar Menasah 2. Oke. Pak Karungkit Sadar Menasah 2. Kita kumpul di Hotel Kebayoran waktu itu mau pembekalan gitu. Tiba-tiba jepret ada tsunami. Nah, Pak Kapus Dokes waktu itu ya, Kadis Dokes waktu itu rapat dengan Kapolri. Ditanyain, Dokes siap nggak untuk mengirimkan pasukannya? Siap Pak, hari ini juga berangkat. Gitu. Karena sudah standby. Udah standby di hotel. Jadi akhirnya nggak jadi pembekalan. Langsung berangkat. Jadi langsung berangkat. Nah, satu-satunya Satgas yang naik pesawat ya Satgasnya Pak. Jadi Satgas Karungkit itu naik pesawat. Biasanya naik kapal laut, kapal Kapal perang TNI AL. Kenapa kapal laut? Kita sebenarnya kapal laut. Nah, sebenarnya. Jadi sebenarnya kita akan berangkat ke Aceh itu tanggal 18 Desember. Pakai kapal laut. Oke, sudah direncanakan. Udah, Kapal tapi lautnya kapal lautnya rusak. Kapal perang loh itu. Jadi kapal lautnya itu baru ada kerusakan, kemudian diservis. Jadi kita diundur di akhir Desember. Jadi tanggal 18 diundur tanggal 28 rencana, tapi 24 kita sudah datang di Jakarta. Makanya sudah latram juga saat itu. Baru dapat sehari ada kabar 26 Desember itu kalau nggak salah itu tsunami. Jadi ingat nggak kalau tidak rusak kapalnya itu? Iya, berarti kan di perjalanan berarti ya. Jadi masih di perjalanan, masih di laut Aceh itu. Iya, memang Tuhan punya rencana. Itu tadi itu. Iya. Jadi Tuhan punya udahlah rencana. serahkan semua urusan pada Tuhan. Iya. Ya, jadi itu tadi yang semulanya harusnya 6 bulan. Karena ini udah waktu itu kondisinya udah berantakan di Aceh, dipercepat menjadi 3 bulan gitu. Kita sebenarnya udah lupa cukur rambut. Karena terlalu keriting, terlalu banyak makan Indomie. Mie. Jadi Pak Karungkit pasukan nomor 1 kalau nggak salah yang nyampe di Banda Aceh ya. Kami datang pas hari kedua tsunami itu. Jadi ya masih di jalan Masih masih berantakan. banyak mayat-mayat. Oke. Dan pengalaman ketika menangani di sana seperti apa, Pak? Waduh, luar biasa. Jadi sama Bu Andrini ini kita hanya berbekal dokter sama perawat. Ternyata kalau untuk bencana itu perlu supporting system. Supporting system yang datang pertama itu siapa? Ya bagaimana kita membuat tenda atau merencanakan untuk pembersihan air bersih bagaimana. Kemudian ya ini kita mau kerja di rumah sakit misalnya, memang rumah sakit itu yang memfusikan kan bukan dokter. Di situ ada supporting system itu. Jadi kita bekerja sama orang-orang luar yang datang itu sudah ada yang awal-awal itu ya supporting system tadi. Dokternya yang awal itu ya dokter ortopedi, kemudian anestesi, yang itu awal-awal. Tapi sama Bu Andrini ini, udah pokoknya dokter sama perawat di situ mau ngapain dia. Kami dulu juga menghidupkan genset, kemudian nyambung air pas awal-awal begitu. Ya soalnya Mbak Evi, kita tuh nggak tahu tsunami itu apaan gitu loh. Pertama kali Pertama kali tsunami Iya, itu apa? Kita nggak tahu gitu. Jadi udah pasukannya Pak Karungkit udah berangkat dulu. Pokoknya belakangan support systemnya apa yang dibilang tadi itu. Kita nggak tahu begitu di sana. Ternyata kayak begini. Nggak dibekali makanan, nggak dibekali dengan pakaian yang harusnya dalam keadaan tidak ada air, tidak ada makanan tuh seperti apa gitu. Kayaknya lebih perang ya Pak. Ya, jadi seperti itulah.
Kondisinya melebihi Lebih perang karena kan itu nggak ada air, nggak ada makanan. Tapi bisa melebihi perang karena memang tidak dengan prepare Nggak persiapan ada, untuk itu nggak ada. kan, gitu kan. Iya, kondisinya memang kan parah. Iya, Air betul. mati, air nggak ada, Nggak ada, listrik mati. Kemudian banyak jenazah yang di jalan yang mungkin kita harus membersihkan. Kalau nggak kan ada penyakit baru. Jadi kan bukan hanya dokter yang diperlukan, Iya, kan tim-tim betul. sporting, teknisi, teknisi lingkungan gitu-gitu ya. Jadi harusnya. Pak Karungkit ini dulu zamannya tsunami udah jadi Karungkit juga, namanya Karungkit Fakinah di Aceh yang dimana semuanya mati semua, harus menghidupkan lagi gitu. Oke, luar biasa itu pengalaman yang tentunya nggak mungkin terlupakan ya Pak. Jadi makanya saya kasih hadiah untuk pendidikan selapa itu dari Aceh itu. Iya benar-benar. Akhirnya pendidikan selapa. Kita Iya. balik lagi tadi nanyanya Pak Karungkit senang belajar ya Bu. Jadi pendidikan selapa itu sudah Diwan Suro, artinya sebenarnya secara umur sudah masanya untuk tidak selapa lagi karena gitu. memang sudah tua. Ya, saya Bukan tua sih, senior. Saya kepikirannya Pak Karungkit gini, apa nggak capek ya? Habis makanya, spesialis Bu. tuh selapa gitu. Tapi Apalagi ternyata habis pulang tsunami Bu. Tapi ternyata seorang dokter Polri itu memang harus punya dua pendidikan itu. Satu pendidikan struktural, satu pendidikan fungsional. Jadi sebagai ahli dia harus mengikuti pendidikan spesialis. Untuk menjabat sebagai struktural dia harus memiliki pendidikan selapa. Sekarang pun juga harusnya seperti itu. Dokter-dokter Polri yang baru-baru itu selain dia punya fungsi medisnya, dia harus punya pendidikan pengembangan. Jadi hanya tidak cukup di pendidikan spesialis saja. Ini kayak Bu Agustin juga seperti itu. Dia seorang teknisi juga, tapi dia sebagai pejabat struktural di kewilayahan itu mutlak harus punya pendidikan pengembangan. Oke. Jadi berkahnya selapa tahu nggak? Gimana Pak? Berkah selapa ini kita lulus itu tanggal 28 Desember. Ya, 28 Desember. Jadi kita untuk mengajukan naik pangkat sudah nggak cukup lagi. Tapi sama Mabes ditunggu. Jadi kita naik pangkatnya itu tanggal 5 Januari. Jadi setiap 5 Januari itu saya naik AKBP. Jadi pakai ijazah selapa itu kita bisa naik di tanggal 5 Januari. TMT 1 Januari sebenarnya Pak Karungkit ya. Ya, TMT Tapi 5 Januari. TR-nya 5 Januari. Ya. Jadi ke Bali ke Bali sana nggak tahu kalau saya itu Sudah AKBP. kompor. Udah KBP malah ya. Jadi saat itu beberapa hari setelah itu kita dapat TR pindah ke Jawa Barat. Oke. Jadi dari Jawa Barat itu kan mohon diri ya syukuran gitu kan. Nah kita sudah pakai AKBP. Jadi kok ini AKBP ya, kita sudah beberapa waktu yang lalu sudah naik pangkat. Oke. Perjalanan Bapak Karungkit tadi sampai di Bali, sekolah selapa, kemudian penempatan di Polda Jawa Barat. Ya, Bapak Karungkit, ceritakan lagi Pak. Perjalanannya, pindah-pindahnya banyak loh Bapak ya. Tour of duty-nya, tour of area-nya benar-benar harus detail dicatat gitu. Jadi kita setelah sekolah itu kan biasanya ada penempatan baru. Jadi pindah dari Polda Bali ke Polda Jabar. Sebenarnya penugasan tugasnya sama, yaitu sama Kabidokes diperintahkan untuk menghandle kesehatan orang nomor 1, orang nomor 2, orang nomor 3 di Polda Jabar, yaitu Kapolda, Wakapolda, Irwasda. Tapi ya tadi setelah kita laksanakan ternyata semua pejabat utamanya pengennya dihandle juga. Kita periksa terus setiap minggu. Kita menjagalah itu. Jadi hikmahnya banyak sekali. Jadi walaupun kita saat itu jabatannya sebagai Kasubit ya. Kasubit itu di bawah Kabidokes ada 2 Kasubit, yaitu Kasubit Yan Matvaskes sama Kasubit Dukes saat itu. Jadi kita urusannya pelayanan dan kita menyediakan material fasilitas kesehatan. Jadi nggak tahu passion melayani aja. Jadi sebenarnya sebagai anggota Polri ya semuanya lah kita itu melayani dengan ikhlas ya.
insya Allah kita akan ditunjukkan jalannya. Jadi setelah di Polda Jabar, kita kalau dari Selapa mau Sespim itu kan perlu waktu 2 tahun. Bapak udah mikir sekolah lagi nih? Udah mikir. Nggak mikir saya istirahat dulu gitu. Ya, istirahat sambil kerja itu istirahat. Oke. Kemudian ya ada kesempatan untuk daftar, kita daftar gitu kan. Nah, setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun tadi. Setelah 2 tahun, kemudian ya sekali daftar masuk. Kita harusnya di gelombang 1. Kita disayang sama Pak Kapolda. Masuk gelombang 2 aja. Jadi nanti nemeni saya dulu, saya yang siapa? Yang ngontrol tiap minggu. Ya, siap. Dan jadi ya karena melayani itu sudah menjadi passionnya ya. Akhirnya 2,5 tahun di Polda Jabar, masuklah di Sespim. 2,5 tahun di Jabar. Setelah pimpinan Polri ya. Di Sespim di Lembang. Kan dekat sama Jabar. Itu. Nah, jadi kita hanya naik ke atas setengah jam ya. Kalau nggak macet, ya 1 jam. Kita udah ngendel teman-teman Sespim itu obat kita dari Jawa Barat kita bawa di ruangan. Jadi di dormitory saya itu isinya obat-obatan. Jadi kalau ada ya kita buka poliklinik kecil-kecilan. Ya gitu. Karena itu jiwa melayaninya itu ya Pak. Ya, tadi sebenarnya seperti itu. Setiap anggota Dokes yang Sespim atau sekolah ini selalu jadikan rujukan untuk minta cek kesehatannya. Kalau sakit jarang ke poliklinik. Karena apa? Kalau ke poliklinik dikurangi nilainya. makanya kontrolnya ke kita, ke teman-teman sekolahnya. Sesama teman sekolah. Ya. Gitu ya. Jadi bermanfaat juga ya gitu ketika datang di kelas gitu kan. Berarti Bapak terkenal itu memberikan pertolongan. Iya, karena kita dari Jawa Barat obatnya paling banyak. Gitu. Kita bisa membantu teman-teman. Jadi setelah lulus Sespim gitu. Nah, setelah lulus pendidikan biasanya kan penempatan baru. Kita setelah selesai Sespim dapat TR pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah gitu. Pindah ke Jawa Tengah setelah itu. Di tempatnya Bu Andrin lagi yang ngurusin. Bukan, itu Pak. Jadi sudah penempatan dari Mabes secara otomatis. Jadi tidak ada yang ngurus-ngurus lagi. Dari SSDM. Nah, tapi sebenarnya dari Satker yang lama di Jawa Barat kita minta penghadapan ke Jawa Tengah sebagai Satker yang baru. Di Jawa Tengah sebagai apa Pak? Ya, jadi kita menunggu dulu jabatannya itu. Jadi menunggu perintah dari Kapolda mau ditempatkan di mana. Jadi memang saat itu memang sudah ada kursi kosong yaitu sebagai kepala rumah sakit Bayangkara tingkat 3 di Polda Jateng. Ya. Berapa lama menunggu Pak? Nunggunya 2 bulan. 2 bulan. Ya. 2 bulan itu ya diperuntukkan untuk keliling ke pejabat di Polda Jateng untuk kenal dan sebagainya. Itu baik-baik aja sih. Terus akhirnya setelah 2 bulan menduduki jabatan Karungkit. Ya, jadi kepala rumah sakit. Jadi kepala rumah sakit itu selalu kita ketika masuk ke rumah sakit baru itu ada dites juga, dites kasus saat itu. Jadi ada kasus yang sudah berlarut-larut selama 6 bulan nggak bisa diselesaikan. Tapi alhamdulillah juga kita diberikan jalan keluar. Saat saya menjabat itu kasus itu kita selesaikan dalam waktu 1 minggu. Jadi alhamdulillah itu jadi luar biasa. Jadi kita diberikan Tuhan untuk jalan yang baik sehingga kita bisa selesaikan. Yang menarik ketika kita penugasan di Jawa Tengah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jateng itu nomor 1 dulu masanya akreditasi rumah sakit. Nah, kita termasuk mengakreditasikan rumah sakit pertama kali ya, untuk di situ. Saat itu kan akreditasi sulit. Iya. Jadi kita akreditasikan yang pertama. Kemudian yang kedua ada BLU yang pertama.
di tahun 2010 itu mulai Rumah Sakit Bayangkara se-Indonesia itu ada BLU. Kita Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3. Yang pertama BLU gitu. Wih, Kalau rumah sakitnya Jakarta sudah, terus Makassar sudah, kemudian Kediri sudah, Bandung sudah. Nah, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 itu yang di Semarang. Habis Semarang, kemudian di Palembang. Gitu. Jadi selama 2,5 tahun ya di penugasan di kepala rumah sakit. Oke, 2,5 tahun di rumah sakit di Bayangkara tingkat 3 Semarang. Iya. Semarang. Jadi habis dari sana dapat hadiah ini, dapat hadiah Kabidokes di Sumatera Utara. Karena ada pejabat, lama sekali, dulu ketemu beliaunya masih kombes. Ketika ketemu lagi udah bintang 4 gitu kan. Naiknya jauh banget. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Lah kita dari kompol ke AKBP. Dulu ketemu kompol, sekarang ketemu AKBP. Baru satu naiknya. Makanya udah ke Sumatera Utara sana untuk dites di yang lebih jauh lagi. Ya udah siap-siap aja. Jadi tapi hikmah akhirnya dikirim ke Sumatera apa, Pak? Hikmahnya banyak. Jadi kami termasuk seangkatan yang paling awal untuk menduduki jabatan Kabidokes yang gede gitu ya. Yang tingkatannya sudah Kabidokes yang mantap, di Polda yang mantap. Jadi di sana alhamdulillah 2 tahun di sana alhamdulillah lancar, kemudian naik tingkat ke Polda Metro. Jadi itu masih pangkat AKBP? Kombes. Udah kombes kan? Berarti saat pindah ke Sumatera itu dapat job. Jadi di Sumatera Utara itu Kabidokes yang tipe A, tipe A lama. Jadi tipe A lama itu pangkatnya sudah kombes. Jadi dari AKBP ke kombes itu. Ya. Kemudian pindah lagi ke Polda Metro. Polda Metro itu Polda yang paling tinggi stratanya. Jadi kita 11 tahun itu sudah sampai Jakarta. 11 tahun sebelum Purna. Jadi kita nggak bisa lagi ke wilayah-wilayah lagi. Ya udahlah, kita harus eksis di Jakarta. Tapi memang untuk pembelajaran itu memang di daerah ya. Dokter Agustin gimana menurut dokter? Jadi dokter juga banyak sekolah nih. Pembelajaran itu dimanapun. Jadi tingkatan apapun itu belajar gitu. Jadi ketika di Jawa Barat, di Sumut ada pendaftaran juga untuk sekolah lagi. Kita mau sekolah lagi, tapi kesempatan pertama belum masuk, belum diberi kemudahan. Sekolah apa itu, Pak? Lemhanas. Yang Lemhanas. Jadi setahun kemudian baru saat di Polda Metro kita baru bisa diterima Lemhanas itu. Mbak Evi, kalau ada acara Bapak kan senangnya nyanyi lagu Anak Medan ya. Rupanya dari situ. Karena pernah menjabat sebagai Kabidokes Polda Sumut. Karena pangkatnya juga naiknya di situ nih, Bapak. Berkesan ya. Berkesannya di sana gitu ya. Oke. Jadi saat kita diterima Lemhanas itu, kalau yang awalnya tadi dari Selapa, Sespim itu kita masih ngejar. Kita dibandingkan dengan teman-teman itu masih di bawah, masih di pertengahan gitu kan. Saat Sespim sudah di pertengahan, tapi saat Lemhanas kita yang duluan. Luar biasa. Kok bisa begitu, Pak? Iya, karena tadi orang kan nunggu mau ini tes belum masuk, nanti tes berikutnya, karena kan seleksi. Kalau Lemhanas itu seleksinya ya bareng-bareng rekan-rekan teman-teman dari Akpol. Jadi lumayan tantangannya. Oke. Dokter Agustin juga melihat Bapak sebagai yang senang belajar nggak? Ya, pertama kali ketemu itu setelah selesai spesialis di UGM, kita ketemu di Polda
Jogja itu yang kecil. Jadi waktu itu saya juga ngambil spesialis di UGM. Beliau pamitan untuk setelah selesai sekolah penempatannya harus kembali ke Bali begitu. Terus nanti saya tanya, ya itu adalah kita bicara-bicara waktu itu Mas Seno, Pak Rungkit gitu, Dr. Seno, saya jangan pernah ini ya spesialis Dr. Seno, ini sudah sekolah begitu. Terus saya pikir ya abis ini aku mau klinisi aja, jangan kita sekolah, jadi itulah jadi panutan lah ya buat itu kita harus mengembangkan diri bukan hanya sebagai klinisi tapi juga di struktural pengembangan. Terus dengar beliau selapa 2005, terus aku daftar dong 2006 waktu itu aku jadi kabit humas, daftar 2006, beliau 34 aku 35. Dia yang ikutin lirik-liriknya apa lagi gitu kan. Terus ternyata beliau sespin, tapi kami waktu itu di Pusdokes 2010 untuk, karena waktu itu nggak ada jabatan kompol, kami dapat jabatan AKBP-nya di Jakarta, beliau sekolah, jadi tertarik juga. Ya, pesan beliau cuma satu, jangan pernah menyerah atau kalah sebelum kita tuh harus belajar gitu. Ini senior saya satu ini boleh ingetin, ayo sekolah lagi Dikbang. Kebetulan kami ketemu beliau berikutnya adalah waktu beliau setelah Lemhanas, penempatannya di Kabit Kesmata. Di situ ketemu, ayo sekolah gitu. Akhirnya ikut di Kapim 2. beda tapi sama. Kemudian ketemu lagi beliau di BNN, saya ahli utama, ayo Tin sekolah, kamu harus titip PKN 1, nggak memenuhi persyaratan, pasti ada rezekinya, alhamdulillah. Akhirnya itu ikutin juga walaupun tatih-tatih. Jadi ketemu pertama kali sama Dr. Agustin ini di Jogja. Jadi ketika kita datang ke suatu tempat itu kita harus lapor sama Kabidokes yang ditempati itu, kita lapor, kemudian mau selesai pun kita lapor. Karena di dalam masa sekolah kita yang 4 tahun itu kita mungkin perlu bantuan apa sama beliaunya, dan alhamdulillah juga kita dibantu banyak untuk itu. Kayaknya nggak heran kalau motonya Bapak terus tumbuh dan belajar Jar. menjadi yang terdepan. gitu ya. Jadi tahu nggak kenapa itu? Itu saya lakukan sendiri. Saya mungkin tanpa belajar, tanpa sekolah ini merubah kondisi yang ada itu sulit sekali. Jadi memang salah satu yang mempermudah kita untuk merubah nasib, ya, merubah nasib kehidupan dan sebagainya itu dengan belajar. Ya, sahabat Trusari, sudah banyak sejarah yang kita tuliskan pada hari ini, sejarah yang bersifat digitalisasi yang bisa kita lihat kapanpun, ya, dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari percakapan kita hari ini. Ya, buat sahabat Trusari yang selalu ingin mendapatkan informasi yang menarik dari kami di Rumah Sakit Bayangkara, bisa langsung cek YouTube-nya di YouTube Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jangan lupa like, subscribe, dan komen terhadap isi materinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.